Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Sukacita yang luar biasa, kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu, kita merasakan kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari kita tinggikan Tuhan. Dapat memanggilmu Bapa kasih.
hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sungguh bukanlah kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi kasih yang sempurna yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan sore hari ini kami wanita Kristen Gia Parmindo datang kepada Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati Ibu Gembala yang akan menyampaikannya. Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkannya, supaya firman itu boleh bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan sungguh dimuliakan. Menyerahkan jalannya ibadah sore hari ini ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan menolong kita. Mari kita bersorak-sorai, mari kita tinggikan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak kita agungkan. Hari ini kurasa bahagia. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji meninggikan Engkau. Kami terus disatukan dalam kasih Tuhan. Kami boleh bergandengan erat, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan itu menjadi kerinduan kami bersama. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, hati kami terus diteguhkan untuk kami semakin
menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan karena kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai sharing is caring atau berbagi adalah peduli. Bisa dibalik, peduli adalah berbagi, sama saja. Kita akan belajar dari seorang wanita yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 43. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Dari ayat-ayat yang kita baca ini kita dapat melihat sebuah gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Yaitu gaya hidup yang berbagi. Gaya hidup berbagi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan berbicara mengenai gaya hidup. Yaitu bahwa gaya hidup itu tidak pernah diberikan kepada kita. Tetapi gaya hidup itu merupakan sebuah pilihan dan keputusan dari seseorang. Dan gaya hidup itu bisa berkenan atau melawan prinsip Tuhan. Nah, sering kita punya tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan sebagai anak-anaknya. Kita mau melakukan yang terbaik. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa kita itu seringkali pada akhirnya punya gaya hidup yang tidak mencerminkan tujuan kita. Tadinya kita punya tujuan memuliakan Tuhan, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, gaya hidup kita itu justru tidak mencerminkan apa yang menjadi tujuan kita itu. Maka dari itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, gaya hidup itu harus kita buat, bukan turun dari langit. Kemudian kita memiliki gaya hidup, apalagi gaya hidup yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Belajar dari Tabita yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 ini, kita belajar dari Tabita atau Dorkas yang hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dorkas dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan juga Dorkas itu mengalami
sesuatu yang ajaib. Dia dibangkitkan dari kematian. Pada waktu itu Petrus berdoa untuk Dorcas yang sudah mati dan akhirnya dibangkitkan. Di dalam Alkitab hanya beberapa orang yang dicatat bagaimana mereka dibangkitkan dari kematian. Salah satunya adalah Tabita atau Dorcas ini. Dari kisah ini ada satu penekanan, ada satu hal yang bisa kita lihat bahwa Tuhan itu dapat melakukan mujizat dengan kuasanya yang luar biasa untuk menjadikan kita atau orang yang mengalami mujizat itu menjadi berkat kepada banyak orang. Nah, Dorcas adalah orang yang mengalami mujizat Tuhan dan hidupnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu, tidak dijelaskan di dalam Alkitab bagaimana penampilan Dorcas secara fisik, apakah dia itu cantik, apakah dia itu adalah orang kaya, tetapi ada kemungkinan Dorcas ini sebagai seorang pengusaha di bidang perkainan. Nah, ini hal-hal yang kita bisa lihat dari kehidupan Dorcas. Di sana tidak dijelaskan juga apakah Dorcas itu atau Tabita itu sudah menikah atau dia adalah seorang janda. Tetapi yang pasti adalah bahwa dia seorang wanita yang memiliki kepedulian. Dia adalah seorang wanita yang memperhatikan orang lain. Dia adalah seorang wanita yang mau berbagi kepada orang-orang lain, terutama yang dicatat adalah para janda. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari gaya hidup Dorcas. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Dorcas. Dorcas dikatakan dia itu adalah seorang murid. Yang pertama, gaya hidupnya Dorcas itu adalah mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ya, Dorcas adalah seorang wanita yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang ke-36 di sana dikatakan bahwa di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tabita ini disebutkan sebagai seorang murid. Seorang murid itu adalah sebuah istilah yang menyatakan atau menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betapa luar biasa kehidupan dari Dorcas ini. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kehidupannya sebagai seorang murid dia lakukan dengan begitu sangat baik. Dia adalah seorang yang percaya. Tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tabita atau Dorcas ini adalah seorang yang taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Dia selalu belajar firman Tuhan. Dia mempunyai sikap untuk belajar firman Tuhan. Siapapun kita harus belajar dari Dorcas. Selain kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak cukup hanya kita mengenal dan percaya Tuhan, tetapi kita mau belajar untuk terus taat kepada firman Tuhan, belajar akan firman-Nya, dan kita punya sikap yang tidak mudah menyerah ketika kita belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tidak tergantung usia. Sampai tutup usia, kita harus tetap punya komitmen seperti Dorcas ini. Dia mau belajar mentaati firman Tuhan, bahkan dia mau bayar harga. Tabita atau Dorcas ini membayar harga untuk
menjadi seorang murid dari Kristus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa meneladani gaya hidup yang seperti ini. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita punya komitmen yang kuat. Sekali percaya kepada Yesus, aku tetap percaya sampai akhir hidup. Dan aku juga mau terus belajar untuk memahami akan firman Tuhan. Dan sebagai seorang murid, mau bayar harga. Karena kalau murid itu bermalas-malasan, dia tidak akan dapat apa-apa. Tetapi kalau murid itu, dia menjadi murid yang rajin, yang tekun, maka dia akan mendapatkan upahnya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita bisa menjadi seorang murid Tuhan. Untuk kita bisa terus mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, mengikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Tetapi mengikut Tuhan itu sampai pada akhirnya. Total kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu dengan persoalan apapun. Jangan mundur ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mundur sajalah. Karena ada keraguan, karena ada persoalan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus mengikut Tuhan dengan segenap hati. Dan itu menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, kita bisa belajar dari Tabita yang memiliki gaya hidup suka berbuat baik. Masih di ayat yang ke-36 dikatakan di sana, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, ini adalah satu gaya hidup yang sudah sulit untuk dirubah. Kalau kita tengok atau teliti dari bahasa aslinya, bentuk kata kerjanya itu adalah bentuk kebiasaan. Suka berbuat baik itu adalah sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sesuatu yang biasa, itu sudah sulit diubah. Kalau Dorcas atau Tabita ini dikatakan kebiasaannya itu adalah berbuat baik. Maka ini adalah satu kebiasaan yang sulit untuk diubah. Kebiasaan yang terus dibangun, kebiasaan yang bertahun-tahun, kebiasaan yang terus-menerus. Bisa bayangkan ibu-ibu, kalau kita punya kebiasaan yang jelek, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun terus-menerus, itu susah diubah. Demikian juga dengan kebiasaan untuk berbuat baik, suka memberi, itu sudah sulit diubah. Itu menjadi satu gaya hidup. Saya bersyukur sekali saya punya seorang kakek begitu ya, punya gaya hidup itu berbagi, gaya hidup itu memberi. Dari kakek saya itu punya ladang yang begitu luas, hasil panennya yang di ladang kecuali di perkebunan ya, karena punya kebun kopi, kebun cengkeh pada waktu itu yang dijual. Kemudian produk gula merah gitu, itu yang dijual. Tapi untuk tanaman yang lain, kakek saya selalu membaginya kepada orang lain. Dan kebiasaan itu sulit diubah sampai turun ke ayah saya. Demikian juga turun ke saya, turun ke anak saya. Kebiasaan yang baik yang sudah dibangun bertahun-tahun itu pasti sulit untuk diubah. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar dari Dorcas. Dia punya gaya hidup untuk berbuat baik. Berbuat baiknya spesifik ya, berbuat baik kan banyak ya. Ada macam-macam orang itu berbuat baik. Tetapi berbuat baiknya Dorcas atau Tabita ini spesifik, yaitu bahwa dia berbuat baik itu dengan memberi sedekah. Nah, ini secara khusus lagi, berbuat baik itu kebiasaan berbuat baik yang bagaimana yang dilakukan oleh Tabita, yaitu memberi sedekah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Memberi sedekah yaitu dengan memperhatikan janda-janda.
Dia bantu janda-janda yang ada pada waktu itu di seputar kehidupannya. Dan dia membuatkan pakaian untuk para janda itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Tabita sudah punya gaya hidup, kebiasaan yang sulit diubah, yaitu berbuat baik. Berbuat baiknya diwujudkan dengan memberi sedekah. Memberi sedekah juga memberikan pakaian untuk orang yang lebih spesifik lagi, janda-janda. Ini adalah hal yang menjadi satu pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang spesifik. Kita bersyukur ada orang seperti Tabita ini yang memperhatikan para janda di zamannya pada waktu itu. Artinya apa? Bahwa mari kita belajar untuk kita memiliki gaya hidup berbuat baik, gaya hidup memberikan sedekah kepada orang lain. Yang ketiga, gaya hidup yang bagaimana yang dimiliki oleh Tabita. Yang menjadi gaya hidup Tabita pada waktu itu adalah melayani dengan apa yang bisa dilakukan. Ibu, Tabita melayani dengan apa yang bisa dilakukan. Maka tidak ada alasan orang untuk tidak melayani Tuhan karena saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Nggak mungkin orang itu nggak bisa apa-apa, nggak mungkin orang itu nggak punya apa-apa. Mari kita belajar dari Tabita, melayani dengan apa yang bisa dilakukan. Kalau kita melihat Tabita, dia bukan seorang pengajar atau penginjil yang hebat. Ya, dia bisa menyampaikan ceramah, pidato, tidak demikian. Tetapi dia bisa melayani melalui apa yang bisa dia lakukan. Apa yang Tabita ini bisa lakukan? Dia membuat pakaian, dia menjahit baju, dan itu yang dia lakukan. Tabita hanya bisa membuat baju, tetapi dia membuatnya dengan sukacita. Dan dia juga membuatnya itu dengan sukarela. Dia melakukannya dan dia menolong janda-janda miskin yang membutuhkan pertolongan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa gaya hidup yang kita pilih, yang kita buat untuk menjadi merek di dalam hidup kita? Kita harus putuskan sekarang, ya. Kita harus punya gaya hidup, belajar dari gaya hidupnya Tabita, yaitu gaya hidup sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sebagai seorang murid. Kemudian Tabita memiliki gaya hidup yang suka berbuat baik. Dan seterusnya, Tabita adalah orang yang melayani dengan apa yang dia bisa. Mari kita belajar dari Tabita bahwa kehidupannya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang melalui gaya hidupnya. Karena kita banyak sekali melihat gaya hidup orang itu enggak jadi berkat. Tetapi kita mau pilih untuk memiliki gaya hidup yang menjadi berkat, yang memuliakan nama Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Selain Tabita ini menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya, Tabita ini selama hidupnya dia bisa keluar dari persoalan-persoalan yang ada pada dirinya. Dia enggak pusing dengan apapun, enggak mengeluh, aduh saya susah, aduh saya sakit, enggak tuh. Di Alkitab enggak dijelaskan seperti itu, tetapi dijelaskan bahwa dia adalah seorang yang sudah keluar dari persoalan hidupnya dan mampu melihat persoalan orang lain. Dia tidak melulu melihat persoalan di dalam kehidupannya, tetapi dia melihat persoalan orang lain. Dan sungguh Tabita dengan dampak yang diberikan begitu luar biasa, dia jadi berkat, dia memperhatikan orang lain, akhirnya orang banyak itu
merasa memiliki Tabita. Artinya bahwa Tabita itu adalah bagian dari kehidupan orang-orang pada waktu itu. Dan sesuatu yang luar biasa apa? Ketika Tabita ini mati, semua orang yang menerima kebaikan Tabita, mereka juga berusaha untuk menolong Tabita. Dengan apa? Berusaha memanggil Petrus pada waktu itu yang sedang ada di Lida. Mereka panggil Petrus harus datang untuk mendoakan Tabita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh melihat kehidupan yang luar biasa dari seorang murid yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan hidupnya menjadi berkat bagi sesamanya. Ibu-ibu, kita masih punya kesempatan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kehidupan kita. Mari kita bekerja untuk apa? Menjadi berkat seluas-luasnya. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Seperti Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Tabita yang menjadi berkat bagi sesamanya pada waktu itu. Kiranya Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, bagaimana kami harus memiliki gaya hidup untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbagi, bahkan kami bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, tentu bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang mengaruniakan segala kemampuan itu kepada kami. Jadikan kami berkat dimanapun berada, hidup kami berdampak dengan baik. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan, selagi kami masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, biarlah kami melakukan sesuatu yang menjadi berkat dan itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap kaum wanita di Gia Parmindo. Biarlah kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu, mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita pada sore hari ini. Bapa, sore hari ini kami membawa persembahan kami. Engkau memberkati persembahan yang kami bawa ini Tuhan. Biarlah sungguh menyenangkan hati Tuhan. Engkau memakai persembahan kami ini untuk mendukung pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, sehingga nama Tuhan sungguh dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah beribadah kepada Tuhan, kami telah mendapatkan berkat melalui pujian juga kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami semakin cemerlang di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Engkau memberkati, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kegiatan kami, dan dimanapun kami berada kami percaya penyertaan dan berkat Tuhan limpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.